Dua orang ibu yang konseling sama saya, ya. Jadi tadi seorang ibu yang pertama telepon, Bu Eli, ada masalah tentang keuangan, di mana hari ini dia ditipu dengan orang yang sepelayanan. Dia menganggap orang yang menipu ini adalah orang yang dipercaya, yang membimbing rohani dia, sampai dia benar-benar melihat figur di mana dia adalah keteladanan hidup. Tapi hari ini justru orang ini yang membawa uangnya kabur. Bahkan dia sampai hidup harus jual semua aset karena uangnya lagi dibawa kabur dengan pelayan Tuhan. Dia punya rasa kecewa yang luar biasa. Dia berkata, Bu Eli, siapa yang sangka bahwa orang yang selama ini saya kagumi sebagai figur, sebagai panutan, ternyata justru dialah yang menghancurkan hidup saya. Di mana Tuhan? Ya. Dan saya cuma bicara sama ibu ini, Ibu, hari-hari ini kita harus tahu hidup ini prioritasnya siapa. Kalau prioritasnya kita Tuhan atau hidup kita diri sendiri. Kalau ibu prioritas Tuhan, maka ibu akan berbesar hati mengampuni, melepaskan berkat buat hambanya ini. Sekalipun ini adalah figur yang selama ini ibu pegang. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang kebal dosa. Hari-hari ini kita ini semua perlu saling menopang, saudara. Komunitas seperti ini sangat dibutuhkan. Karena ketika kita tidak berdiri di dalam satu komunitas yang benar, maka iblis akan dengan mudahnya menghancurkan hidup saudara dan saya. Saya cuma bilang sama ibu, kalau ibu prioritasnya dengan diri ibu sendiri, maka ibu akan merasa tidak terima, ibu akan merasa sakit hati, ibu akan merasa bahwa harga diri ibu lagi benar-benar dihancurkan, dan ibu benar-benar merasa mengalami kerugian yang besar. Tapi kalau prioritas kita adalah Tuhan, kita percaya saat kita melepaskan pengampunan buat orang yang merugikan hidup kita, ibu percaya berkat Tuhan itu pasti dikembalikan lipat, Bu. Jangan takut. Mungkin hari ini ibu sesaat menjalani keadaan yang harus ibu jual aset karena ditipu orang. Tapi percayalah, saat kita memprioritaskan Tuhan, kita tetap berbesar hati, ibu pasti bisa menikmati pengembalian di depan itu lipat, karena janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Saya cuma berkata seperti itu, karena hari-hari ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Semua orang yang tadinya ketawa, siapa yang sangka badai hidup itu tidak pernah permisi, saudara. Badai hidup itu selalu terjadinya tiba-tiba. Saudara yang hari ini tiba-tiba enak, ya tiba-tiba divonis kanker. Kita semua nggak ada yang tahu, tapi kita percaya selama kita menjalani hidup hari ini, kita tahu ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tahu kita tidak mampu memikul kuk berjalan sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan selalu berkata, aku selalu ada di sebelah kananmu. Artinya setiap beban hidup saudara dan saya hari ini, Tuhan itu selalu berkata, aku selalu ingin menanggung beban hidupmu bersama-sama. Aku selalu ingin turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap beban hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari-hari ini kita perlu terhubung kepada Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan. Jangan lagi panik, jangan lari dari kenyataan, tabrak sana, tabrak sini, minta pertolongan manusia. Kita hari ini tahu bahwa ketika kita terhubung dengan sumbernya, maka hidup kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Kita jangan lari, cari pertolongan yang tidak jelas. Yang jelas itu ada di dekat saudara, dia ada di sebelah kanan saudara. Dia adalah Bapak yang sangat peduli, walaupun kejatuhanmu hari-hari ini karena keserakahanmu, karena kecerobohanmu, karena
hari-hari ini engkau berbuat hal yang melukai hati Tuhan, tetap dia sebagai Bapak yang baik, dia selalu terbuka buat anaknya yang hari ini tersesat mau kembali kepadanya seperti anak yang terhilang. Bapak itu selalu menyambut anaknya dengan sesuatu yang terbaik. Amin. Itu sebabnya yuk kita lihat apa sih hari ini, jangan takut lari dari kenyataan. Kita buka dulu Yesaya 14 ayat 24 dan 27 ya. Kita baca Yesaya 14 ayat 24 dan 27. Terima kasih buat kesaksiannya Siska yang luar biasa, saya baru dengar ini ya. Tuhan, yuk kita baca. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi firman-Nya ya. Sesungguhnya, nah ini hidup kita itu sesungguhnya. Saya paling suka kalau firman Tuhan itu berkata sesungguhnya ya. Jadi realitanya ya seperti yang kumaksud demikian akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikian akan terlaksana. Ini satu peneguhan yang membuat hidup saudara di tengah masa yang sukar. Sekalipun keadaanmu hari ini rasanya sulit keluar, sulit punya jalan keluar. Tapi kita perlu tahu senyatanya apa yang dimaksud oleh Tuhan itu yang akan terjadi. Hidupmu boleh dunia berkata hancur. Hidupmu boleh berkata kasihan gelu. Dunia boleh berkata engkau pasti ngalami keadaan jalan buntu. Dunia ini sudah resesi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tetap hidup di mana Tuhan berkata, apa yang kumaksud atas orang benar, itulah yang senyatanya sedang terjadi hari-hari ini. Dan Tuhan itu tidak pernah punya maksud di balik masa sukar, masa yang makin jahat, maksudnya menghancurkan orang benar. Itu tidak pernah dalam pikiran Tuhan. Dunia boleh panik karena dunia tidak ada yang menjamin. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, sebentar ada telepon. Tetapi kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, percayalah, kalau firman Tuhan berkata, tidak usah takut. Semua yang terjadi di dunia boleh mengalami goncangan, krisis besar-besaran. Tapi aku tidak pernah punya maksud buruk buat anak-anakku. Aku selalu menyertai setiap orang benar. Itu yang akan terjadi hari-hari ini. Jadi hari-hari ini jangan panik. Kita orang benar lagi menikmati maksud Tuhan yang terbaik. Yuk kita lihat. Dan seperti yang kurancang demikian akan terlaksana. Hari-hari ini yang terlaksana bukan rancangan orang jahat yang berusaha menghancurkan bisnismu, rumah tanggamu, sekalipun engkau tahu musuhmu itu raksasa, hendak menghancurkan hidupmu, merancangkan yang buruk atas usaha dan rumah tanggamu. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Yang kurancang itulah yang akan terlaksana hari-hari ini. Apakah di tengah suami yang selingkuh, Tuhan punya rancangan yang buruk atas hidup saya, hidup saudara? Enggak. Buktinya saya ketika suami saya selingkuh sekalipun, Tuhan tetap punya rancangan. Buktinya saya hari ini justru ngalami Tuhan lebih lagi. Justru hidup saya dipanggil Tuhan jadi alatnya. Justru saya melihat bagaimana suami yang tadinya benci orang Kristen, dia sungguh-sungguh nggak mau dulu. Saya punya kesaksian, kalau saya datangkan hamba Tuhan buat suami saya, itu pasti diusir. Dia bilang gini, jangan macam-macam menginjili aku. Kamu mau pergi ke gereja, pergi sendiri. Tapi jangan ajak aku. Itu dulu suami saya. Dan pergumulan saya ketika suami saya tidak mau terima Yesus, saya juga sedih. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, dia baik. Tapi kalau tidak terima Yesus kan mati binasa, Tuhan kemana? Itu yang selalu jadi pergumulan saya. Sampai Tante Erna itu dulu hafal sama saya. Tiap kali saya doa, dia selalu berkata, saya tahu Eli ini pergumulannya hanya satu. Dia Tuhan minta suaminya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu dimentahkan. Justru di tengah proses dia jatuh selingkuh, itu kemenangan terjadi. Hari ini suami saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun lahirianya masih jatuh bangun. Tapi saya percaya suatu kali Tuhan akan tangkap dia menjadi hambanya yang luar biasa.
Itu yang jadi iman saya. Dan saudara lihat ayat 27, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkan? Hari ini tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menggagalkan apa yang dirancang Tuhan buat setiap saudara dan saya. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, saudara. Tangannya telah terancung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Hari ini percayalah, tangan Tuhan yang kuat, rancangan Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya saya rangkum jadi 3 hal. Hari ini jangan takut menghadapi realita. Kenyataan hidupmu jangan pernah menjadi fokus. Sekalipun rasanya tidak mungkin aku bisa keluar dari masalah ini. Ada banyak orang yang datang sama saya, dia mulai konsultasi tentang hutang. Ya, buka PowerPoint 3 saya. Hari-hari ini ada banyak orang yang berkata gini, Bu Eli, kalaupun seluruh aset dijual, Bu Eli, semuanya tidak mencukupi saya bayar hutang. Itu berarti saya di posisi minus, Bu Eli. Bagaimana saya bisa keluar dari jaring hutang ini yang begitu melilit? Saya cuma berkata, ada satu, yaitu hanya Bapa di surga, karena Dia sumber di atas segala sumber. Mungkin hari ini sumbermu di dunia sudah habis, depositomu habis, tabunganmu habis, asetmu habis, tapi bukan Tuhan. Tuhan selalu menjadi sumber atas kehidupanmu. Dia punya stok di surga yang tidak pernah kehabisan stok untuk memberkati orang benar. Itu sebabnya hari ini libatkan Tuhan. Setelah engkau libatkan Tuhan, engkau butuh iman. Percayalah 3 hal yang saya rangkum. Tujuan Tuhan di tengah keadaan yang tergoncang, ekonomi, rumah tangga, mungkin dokter menvonis kanker sekalipun, hari ini percayalah yang terjadi hari-hari ini buat setiap saudara yang dan saya adalah yang terbaik. Itu on the way semuanya. Janji Tuhan yang termanis, yang rumah tangganya lagi kacau, anggur yang manis sedang on the way semuanya. Jangan tertipu dengan fakta. Sekali lagi, fakta itu bukan nyata. Fakta itu hanya satu proses yang membuat saudara makin kenal Tuhan. Senyatanya hidupmu yang nyata itu adalah engkau akan menikmati tujuan Tuhan yang terjadi. Jadi hari ini yang terbaik, termanis, dan terindah itu semuanya sedang dalam perjalanan, tapi Tuhan sudah sediakan. Dia hanya tunggu waktunya, semua itu akan tergenapi. Bukan tujuan manusia. Hari ini ada berapa banyak kita melihat tujuan yang sudah dirancangkan dari awal, membangun rumah tangga yang indah, membangun kerajaan bisnis, membangun kesehatan dengan makan pola hidup vitamin. Tapi siapa? Ada orang yang bilang, Bu Eli, saya ini rajin makan vitamin, saya ini jaga makan, kenapa saya bisa kena kanker? Itu karena pola pikir yang tidak sehat. Tapi percayalah saat kita melibatkan Tuhan, hari-hari ini tidak usah takut. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka tujuan kita akan diganti dengan tujuan Tuhan. Tujuanmu yang hari ini kacau balau, Tuhan akan mengganti dengan yang terbaik, termanis, dan terindah. Yang kedua, yaitu rancangan Tuhan yang terlaksana. Kita hari ini percaya, ya orang boleh merekakan yang jahat, tapi Tuhan berkata, tenang, tidak usah bales, tidak usah sakit hati, tidak usah marah. Karena pada akhirnya aku sudah menyiapkan rancangan damai sejahtera, penuh harapan, penuh kebahagiaan buat setiap rumah tangga yang lagi bermasalah. Mungkin usaha bisnismu hari ini ditipu orang, percayalah Tuhan tetap merancangkan sesuatu yang mempunyai nilai damai, penuh harapan, penuh kebahagiaan. Itu sudah disediakan buat orang yang hari ini sabar menantikan waktunya Tuhan. Memang waktu Tuhan bukan instan, tapi waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling terbaik buat saudara dan saya. Yang ketiga, yaitu tangannya yang berkuasa. Hari ini percayalah kita akan menikmati tangan Tuhan. Siapapun hari ini tidak ada tangan yang bisa menghancurkan hidup saudara. Kalau dia sudah membuka pintu,
tangan yang membuka, tidak ada satu kekuatan yang bisa menutup pintu pemulihan, termasuk pintu berkat. Kalau Tuhan berkata, aku sudah waktunya memberkati engkau. Saya pernah kesaksian ada seorang yang 9 bulan benar-benar diuji Tuhan dan dia lulus di masa pandemi. Hari itu dia tidak punya penghasilan, nol sama sekali. Dia cuman hidup dari sisa tabungan yang ada di masa pandemi. Hidupnya benar-benar mengucap syukur atas apa yang ada di meja makan. Ada tempe, dimakan tempe, makan sayur, makan telur. Dia berkata, Bu Eli, kalau makan dengan ucapan syukur, hati gembira, makan tempe pun seperti steak, Bu Eli. Makan telur dibagi orang 5 itu dengan sambal 1 cobek itu nikmatnya luar biasa kalau disertai rasa syukur. Tuhan perhitungkan enggak semua jeripayanya? Oh sangat. 9 bulan pada waktu masa pandemi, tiba-tiba Tuhan beri dia hikmat untuk membuat suatu produk makanan dan makanan ini menjadi viral. Dia diberkati Tuhan secara luar biasa sampai hari ini. Dia berkata hidupnya tidak pernah lagi makan telur pas-pasan, tapi Tuhan memberikan kelimpahan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini yuk jangan pernah takut menghadapi fakta. Hadapi bersama Tuhan. Dia selalu ada di sebelah kanan saudara. Dia siap pikul kuk sama-sama. Hari ini dia mau kita semua jalani. Jangan merasa sok kuat. Tabrak sana, tabrak sini. Minta hutangan sana, sini. Itu akibatnya saudara akan menghadapi jalan yang lebih sulit lagi. Hari ini kita punya penolong, sumber yang pasti. Sumber itu tidak pernah kehabisan stok, yaitu Bapa di surga. Kita percaya Tuhan itu pasti punya tujuan, rancangan, dan tangannya tidak akan pernah terlambat untuk membuka jalan saat tiada jalan. Apa yang saudara perlu lakukan? 3 hal saudara ya. Marilah buka di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita mau baca sama-sama. Kenapa kita perlu menjalani proses. Jangan takut dengan kenyataan yang buruk yang masih Tuhan izinkan terjadi. Karena semua yang buruk ini untuk kebaikan saudara dan saya. Itu tadi, kalau mikir tujuan, kalau mikir rancangan, kalau mikir tangannya Tuhan. Kira-kira saudara takut enggak menghadapi fakta demi fakta walaupun enggak ada dasar untuk berharap. Kita enggak akan pernah takut. Kenapa? Karena kita tahu jelas hidup ini hanya tujuan, rancangan, dan tangannya yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Bukan keuanganmu yang berdaulat atas hidup. Keuanganmu hancur itu bukan menentukan hidupmu selama-lamanya. Suamimu selingkuh itu tidak menentukan kebahagiaan hidupmu hari ini, kehancuran hidupmu, bukan itu. Tapi justru Tuhan bisa pakai keadaan yang buruk, suami selingkuh, bangkrut, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang besar itu tidak pernah punya tujuan, rancangan, dan tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Maka hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk tenang. Tenang aja. Iblis lempar lagi fakta. Nih faktamu tambah parah. Nih kamu aku buat pusing 7 keliling. Kita jangan mau termakan isunya iblis. Iblis itu memang kerjaannya mengaum-ngaum, nggak jelas saudara. Kalau tiap kali saudara dari aum-aumannya itu saudara haum, saudara tangkep. Dia selalu mengaum sesuatu yang menakutkan saudara. Kenapa? Karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tiap kali saudara selalu tangkap sesuatu yang menakutkan, berarti setiap suara iblis, isunya iblis, intimidasinya iblis yang menakutkan saudara respon, saudara taruh di pikiran, iya ya, kalau A pasti B, nanti B pasti C, C, D bangkrut Tuhan. Tapi bukan buat Tuhan. Tuhan selalu berkata, nak,
Aku punya solusi, 5 plus 2 tidak harus 7. 5 plus 2 di tanganku 5.000 sisa 12 bakul. Caranya gimana Tuhan? Tidak perlu tahu. Yang penting kamu percaya aja, ngucap syukur hari-hari ini. Di tanganku semuanya akan jadi mungkin. Itu aja. Yuk baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Hari ini kita yang ikut Zoom yang lagi letih lesu. Capek deh Tuhan, capek Tuhan. Lihat fakta, jujur ada banyak orang berkata gini, Bu, kenapa ya Bu? Makin berharap saya makin kecewa loh Bu, lihat hasil. Makin berharap saya makin kecewa. Kenapa ya Bu ikut Kristus seperti itu? Iya, karena engkau salah. Engkau berharap hanya fokusnya sama hasil. Iblis tahu enggak kelemahan manusia? Ya makin dibuat hasilnya kacau balau supaya pengharapanmu berhenti. Lah kalau pengharapannya berhenti apa? Ya sudah, jalan tertutup. Tapi kalau kita hari ini berharap, jangan lihat hasil. Berharap itu cuma lihat satu, yaitu Tuhan. Hasilmu boleh hancur-hancuran, katakan enggak apa-apa. Di saat kelemahanku, di saat aku tidak ada dasar berharap, lah justru sebentar lagi aku lihat kuasa Tuhan sempurna kok. Kuasa Tuhan justru makin hebat di saat jalan tertutup, laut terbelah. Nah itu mental orang Kristen yang tidak bisa dijatuhkan sama iblis. Lah kalau saudara tetap fokus, loh kapan terbelahnya laut? Kapan terbelahnya laut? Saudara terus lihat itu. Kira-kira saudara makin kecewa enggak? Berdoa suami dalam nama Yesus ditengking-tengking, Rojina, Romara, KDRT, peminum, pemabuk, makin parah. Kalau kita fokusnya hanya lihat hasil, tidak lihat Tuhan, kita kecewa. Tapi kalau kita lihat Tuhan, kita berkata, Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku berharap juga, karena aku tahu pengharapanku tidak tertuju kepada hasil. Walaupun hasilnya mengecewakan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Aku percaya pengharapanku pasti tidak akan mengecewakan, memalukan pada akhirnya. Itu berarti apa? Kita kasih Tuhan kebebasan dalam hal waktu. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Waktu kita berkata seperti itu, kita sedang mengizinkan Tuhan terlebih dahulu yang berjalan di depan saudara. Lah kalau kita yang mengatur Tuhan, berarti kita kan berjalan di depan saudara, kita jadi sutradara yang ngatur jalan ceritanya. Kita nggak bisa, kita ini pemain. Pemain itu nurut sama sutradara. Sutradara mau dibawa kita putar padang gurun 40 hari jadi 40 tahun. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani protes, wong dia yang menentukan jalan hidup kita. Tapi yang pasti di padang gurun sekalipun bukan ketemu bencana. Padang gurun itu adalah jalan menuju negeri yang berlimpah susu madunya. Jadi tidak perlu takut. Aduh, padang gurunku kok puter-puter, enggak apa-apa. Makin puter-puter padang gurun, makin kenal Tuhan, makin saudara jadi orang yang luar biasa. Dulu dari kata orang, dulu cuman dengar Bu Foni kesaksian, saudara cuman bisa jadi pendengar gini. Hebat ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan bilang gini, kamu jangan cek terus hanya dengar kesaksian orang. Kamu harus ngalami aku supaya kamu jatuh cinta sama aku. Nggak dari kata orang, cuman kagum. Tapi kalau saudara ngalami sendiri kebesaran Tuhan, saudara akan kagum sampai jatuh cinta, saudara. Saya ini di posisi hari ini cinta sama Tuhan itu luar biasa. Lewat apa? Lewat padang gurun yang diputer-puter itu loh saudara. Saya ngalami Tuhan pelihara hidup saya dari hari ke hari, tiang awan, tiang api. Itu yang membuat rasa mengasihi saya kepada Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi pesan Tuhan yang lagi capek, beban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi hari ini tidak ada orang yang nyesek. Hati-hati. Orang yang hari ini sesak hidupnya depresi, itu sasaran iblis yang paling gampang untuk saudara dipermainkan. Untuk saudara hari ini dijatuhkan, dihancurkan. Karena iblis tahu
Orang yang lagi goyah ini paling gampang. Tapi kalau imanmu teguh, hari ini engkau datang dan engkau menyerahkan semuanya, percayalah ketika kita diambil alih beban berat kita berjalan maju itu dengan ringan, saudara. Yuk lihat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi 3 hal tujuan daripada Tuhan mengizinkan semua proses kehidupan ini. Percayalah, hari ini jangan lari dari kenyataan. Kenapa? Yang pertama, kita diizinkan mengalami beban berat sampai letih lesu, supaya hari ini kita belajar dari karakter Kristus. Jadi hari ini tidak ada tujuan Tuhan itu jahat. Saya menjadi belajar dari karakter saya yang dulu ibu sosialita, di-upgrade Tuhan. Kalau enggak, hidup saya percuma. Misalnya, saya dulu 2 tahun di dalam zona nyaman. Saya sudah dipanggil orang-orang ibu gembala. Bu gem, tapi zona nyaman. Suami cinta mati waktu saya 2 tahun buka Victory. Orang bilang gini, jadi bu gem, tapi amit-amit sombong, jahat, suka mulutnya maki orang. Tidak ada nilai plusnya buat saya. Tuhan kira-kira bangga enggak saya jadi gembala di PD Victory, sementara di hadapan Tuhan karakter saya 0, tidak ada karakter Kristus. Itu sebabnya Tuhan masukkan saya di dapur api, yang apinya semakin panas, tujuannya diperbesar 7 kali lipat, supaya dunia saya, Eli, makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Itu tujuan Tuhan. Dari situ ketika saya sadar tujuan Tuhan dalam hidup saya untuk menghancurkan karakter dunia saya, kedagingan saya tidak berusaha lagi merubah suami saya. Dulu kalau saya berdoa, saya bilang gini, ubah suamiku, ubah suamiku. Saya tidak pernah berkata, ubah aku. Saya merasa dosa saya kecil kok. Dosa saya kan paling saya cerewet, maki-maki suami. Dan saya tidak selingkuh, Tuhan. Lah dosa suami kan dosanya merah seperti kermisi. Selingkuh, zina. Lah saya kan tidak. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan bilang gini, siapa yang bilang dosa kecil, dosa besar itu sama-sama menyebalkan di pemandanganku? Oh, saya kaget. Ternyata Tuhan bilang gini, waktu engkau suka maki aja, aku ya sebal sama kamu. Buat apa jadi gembala kalau kamu mulutmu tidak bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan? Oh iya Tuhan. Buat apa kamu suka menghakimi suamimu kalau engkau tidak pernah bisa berubah? Itu juga menyebalkan. Mulai hari ini, jangan merubah orang lain. Orang lain tidak bisa berubah, tapi engkau bisa merubah hidupmu sendiri, Eli. Belajarlah kepadaku, rendah hati, lemah lembut, jadilah tenang dalam segala keadaan. Itu karakter Kristus. Saya belajar dimaki-maki suami, ingat, oh ya rendah hati, jadi keset ya tidak apa-apa, sudah. Berkata apa? Ya maaf ya, kalau aku salah maaf. Walaupun tidak salah Bu Eli, oh iya, namanya orang rendah hati itu tidak mempertahankan harga diri lagi. Harga dirinya sudah 0. Mau engkau tidak salah, mau hari ini engkau dijadikan kloset, sudah ngampuni disakiti beratus-ratus kali. Kalau orang rendah hati itu harga dirinya sudah 0. Diganti dengan karakter Kristus. Ada telepon lagi. Kalau pagi telepon ini sibuk, saudara. Jadi hari ini kita percaya rendah hati, lemah lembut, tenang itu karakter Kristus. Yang pertama itu belajar tujuannya. Yang kedua, kuk Tuhan itu enak. Saya mungkin tidak cukup menerangkan semua, tidak ada waktu, saya terangkan garis besar. Kuk Tuhan itu enak. Kenapa? Karena kuk Tuhan itu ada jalan keluarnya. Sekali lagi ikut Kristus ketika saudara datang kepada Tuhan. Maka hari ini Tuhan berkata siang ini, nak tenang ya, bebanmu itu ringan, jalan sama aku. Aku di kanan, kamu di kiri. Puk itu sama-sama kita bawa maju. Ingat ya,
Kamu jangan berusaha lihat terus kenyataan hidup, suamimu nggak usah dilihat terus. Kamu hari ini cuman fokus merubah hidupmu supaya karakter Kristus terjadi. Oke Tuhan, saya belajar karakter Kristus. Hari itu suami saya nggak berubah, nggak apa-apa. Saya kejar target hidup saya yang harus berubah. Dulu kalau suami pulang terlambat, ada bukti muka saya kudanil. Hari itu Tuhan berkata, mukamu harus tebar pesona. Nggak boleh cemberut, nggak boleh kasih hari itu muka yang masam, tapi kelihatan gigi. Jadi tebar pesona, senyum sama dia. Walaupun waktu kamu baik, kamu dibentak sekalipun ya Eli, tetap belajar rendah hati, lemah lembut gimana. Iya, dibentak, iya, enggak salah, iya, enggak usah jengkel, enggak usah masuk dalam hati. Itu yang saya terus disiplinkan selama bertahun-tahun. Saya sekolah di kehidupan, enggak fokus dengan perubahan suami. Yang penting tiap hari saya bilang gini, Tuhan hari ini saya lulus Tuhan. Tadi saya dimaki bodoh Tuhan, saya enggak bales. Biasanya kalau sudah dikatai bodoh, ini mulut langsung bilang bodoh sendiri. Gitu ya. Kalau dikatai kamu bego sendiri, tapi hari ini tadi saya sudah kena soto ayam rawon Tuhan, pagi-pagi dikatai bodoh bego, saya cuman kasih tebar pesona, saya sudah lulus. Nah, saya percaya Tuhan itu bangga. Oh Tuhan bilang ini ternyata kuku ini bagus ya, bisa mengubah Eli Kurniawati yang mulutnya dulu itu sudah mulutnya enggak pernah bisa dikontrol, sekarang dia bisa. Nah, itu kebanggaan Tuhan terjadi. Ketika kita hari itu saya berkata, Tuhan enak, itu ada jalan keluar. Hari ini percayalah gambarannya gini, Tuhan mengeraskan hati Firaun, tapi Tuhan juga sudah punya jalan keluar, bakal laut yang akan dibelah. Hari ini jangan takut, masalahmu dikeraskan, keuanganmu belum pulih-pulih, suamimu malah makin bencek, makin parah. Sudah mungkin hutangmu hari ini kelihatan, kalau saudara lihat angkanya di belakang enggak berkurang-kurang, nolnya saudara mungkin bilang gini, aduh Tuhan mampu enggak? Percayalah, kalau Tuhan hari ini berkata, Tuhan enak, selama engkau libatkan aku di kanan dan engkau di kiri, kita jalan maju sama-sama. Supaya apa? Supaya saudara ingat bahwa di samping itu ada Tuhan. Jadi hidupmu tidak menyimpang. Mau menyimpang sungkan, loh Tuhan ini tahu loh, aku hari ini punya pikiran jelek ya tahu, mulutku kasar ya tahu, hatiku busuk ya tahu. Jadi waktu Tuhan ada di kanan, saudara itu ada remnya. Dan saudara percaya hari ini, sekalipun Tuhan mengeraskan masalahmu, percayalah hari ini juga dia sudah punya jalan keluar, bakal laut itu dibelah. Artinya bukan kekuatanmu mampu membawa engkau keluar dari rumitnya masalah hutangmu, rumitnya suamimu yang selingkuh sampai punya anak, rumitnya kanker vonis dokter sudah stadium akhir, sudah tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi siang ini Tuhan berkata, nak, jangan panik. Jangan lari dari kenyataan. Jangan pilih suami baru ya, Eli. Saya diingatkan Tuhan, Eli, jangan pikir kamu tukar tambah pasangan ya. Sekalipun itu bisa ditukar tambah. Tapi jangan pernah pikir, kalaupun aku masih mengeraskan hati, suamimu makin menjadi-jadi. Eli, percayalah, hari ini juga aku sudah punya jalan keluar yang aku tidak menuntut kemampuanmu. Aku tidak minta idemu, aku tidak minta kehebatanmu sebagai istri. Aku tahu bahwa ketika engkau sudah rendah hati, lemah lembut dan tenang aja. Lihat ya, nanti apapun yang tidak mungkin aku belah semuanya. Itu akan engkau jalani nanti dengan tenang. Engkau akan menyeberangi laut itu, saudara, menyeberanginya dengan kemenangan. Amin. Musuhmu pasti hancur. Musuhmu pasti kalah, tenggelam di dalam laut. Itu sebabnya yang ketiga, yang terakhir. Bebanku Tuhan itu ringan. Kenapa ringan? Karena tidak melampaui kekuatan. Ya, saudara bisa buka PowerPoint saya nanti baca sendiri. Ini kejadian
pada saat Abraham mempersembahkan Ishak di meja, ya, di meja persembahan. Saudara percaya bebanku Tuhan itu tidak melampaui kekuatan. Kelihatannya Abraham mau bunuh anak, pisaunya itu sudah ada di atas anaknya. Itu titik nadir. Sebentar lagi mati. Sebentar lagi kelihatannya ada kematian, kehancuran, jalan tertutup. Mungkin hari ini engkau sedang ada di ujung laut, engkau sedang ada di mana pisau ini seolah-olah membawa kematian. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena hari ini percayalah, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Yaitu apa? Disediakan. Domba penggantinya itu Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Hari ini dia sudah sediakan apa, saudara? Tidak melampaui kekuatan. Jalani aja, deredek Tuhan, ya apa ini? Tuhan bilang gini, nak, aku sudah berikan engkau damai sejahtera. Aku sudah sediakan malaikat dan Roh Kudus, dia yang akan nanti menggagalkan semua kehancuran. Kita percaya, sebelum terjadi hal yang buruk, malaikat itu akan bergerak seperti Abraham. Malaikat diperintahkan Tuhan, Abraham, stop, aku ini tahu sekarang. Imanmu bagaimana, karaktermu bagaimana, aku tahu kesetiaanmu hari ini. Itu sudah menjadi penilaianku dan engkau lulus. Maka hari ini aku akan memberikan engkau berkat yang tidak segan-segan lagi. Percayalah, hari ini 3 hal ini akan menyertai saudara berjalan di masa-masa yang sukar. Hari ini Tuhan sudah menyediakan solusi. Tidak usah takut. Dia sediakan damai sejahtera, dia sediakan malaikat dan Roh Kudus sebagai roh penolong yang akan menggagalkan hidupmu tidak akan hancur. Dia sudah menyediakan solusi, yaitu domba pengganti. Yang hilang Tuhan akan gantikan di depan lipat-lipat. Abraham diberkati luar biasa karena dia tidak lagi prioritas hidupnya. Dia tidak lagi prioritas Ishak segala-galanya, tapi dia prioritas Tuhan segala-galanya. Itu sebabnya hari ini kita sebagai anak Tuhan jangan lari dari kenyataan. Jangan takut, kenyataanmu seburuk apapun, hari ini tujuan Tuhan hanyalah supaya saudara pikul kuknya merubah karakter saudara. Yang kedua yaitu kuknya Tuhan itu enak, karena dia sudah punya solusinya. Tenang, dikeraskan berapa tahun tidak apa-apa, solusinya nanti makin hebat saudara ya. Yang ketiga, beban kuknya Tuhan itu ringan. Jadi nikmati aja, tidak melampaui kekuatan kok. Semuanya sudah ditopang. Kita nanti kalau sudah lulus, ujian karakter lulus, ujian imannya lulus, ujian kesetiaan ikut Tuhan lulus, yang kakak ini lulus, percayalah kita akan menikmati berkat Abraham. Malaikat akan datang dan berkata, aku tidak akan segan-segan lagi memberkati engkau dan keturunanmu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bawa doa terlebih dahulu, setelah itu saya serahkan sama host. Bapa di surga, terima kasih kalau hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah merasa capek, lelah, letih, lesu, beban berat. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa menjalani kehidupan di depan. Tapi ketika kami dengar firman ini, kami tahu bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh fakta, tapi hidup kami ditentukan oleh tujuan Tuhan yang pasti terjadi, rancangan Tuhan yang pasti terlaksana, dan tangan Tuhan yang kuat yang tidak akan pernah terlambat menolong kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak akan lari dari kenyataan hidup, kami akan berjalan dengan Tuhan. Pikulku sama-sama dengan Tuhan, karena Engkau punya tujuan yang baik, dan kami tahu Tuhan sudah punya solusi yang terbaik di depan, dan kami tahu bahwa semua itu tidak akan melampaui kekuatan kami sebagai manusia. Berkati Foni, berkati
Pak Budi juga, anak-anak dalam pengembalaan pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang mereka tabur, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati pelayanan El Gibor ini juga Tuhan dan seluruh tim pengerja. Kami percaya Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk semakin hidup dalam berkemenangan bersama Tuhan. Berkati Foni Tuhan dengan usia yang sudah Engkau tambah-tambahkan juga, di mana hidupnya akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan setiap kami yang bergabung Zoom siang ini, kami keluar dari Zoom ini selesai kami semua mengalami kelegaan. Beban berat kami sudah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami mau pikul sama-sama. Tuhan ada di kanan dan kami ada di kiri. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. God bless semua.